kalau kucing kita terus muntah-muntah. Yang pertama adalah kalau kucing kita muntahnya sesekali aja ya. Jadi kadang-kadang, dan kalau kita perhatikan kondisi fisiknya itu masih nggak lemes, masih lincah, masih mau main, masih mau makan, minum, pup normal semuanya, kita nggak usah worry. Tapi kita terus pantau kondisinya ya. Takutnya dia 1-2 hari nggak apa-apa, terus hari ketiga muntahnya berlanjut. Jadi kita harus tetap pantau. Nah, oke teman-teman, yang kita mesti mulai waspada atau alert kalau kucing kita muntah itu dengan kondisi seperti ini. Satu, yaitu kucing kita itu udah mulai muntah-muntah secara berturut-turut selama 2 hari full ya. Terus jumlahnya banyak. Jadi muntahannya itu bukan sedikit tapi jumlah muntahnya banyak. Itu kita harus waspada dan alert. Yang berikutnya adalah jika di muntahannya itu mulai ada kayak warna pink atau merah ya, itu berarti udah ada pendarahan. Atau kalau misalnya udah ada kayak gumpalan-gumpalan serat kayak ampas kopi, itu di muntahnya kita harus segera membawa kucingnya ke dokter. Lalu kita juga harus perlu waspada jika kucingnya itu secara fisik terlihat lemes, nggak mau makan, udah muntah, nggak mau makan, nggak mau minum. Itu juga kita harus waspada. Lalu disertai, yang berikutnya adalah disertai dengan demam. Jadi kita bisa ukur temperatur suhunya itu kalau lebih dari 40-an derajat itu berarti dia demam dan ada diare. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti tadi disertai dengan muntah, lebih baik dibawa ke klinik dan supaya bisa ditangani dengan lebih cepat. Oke, sekarang teman-teman adalah bagaimana sih cara kita menangani kucing-kucing yang muntah tersebut. Kalau kucing itu muntah karena gumoh atau karena kebanyakan makan. Gumoh karena kebanyakan makan ya. Jadi ya seperti biasa, kita harus, yang paling pertama adalah kucing itu harus diberikan sebelum makan besar, kita mungkin bisa kasih snack sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit supaya memancing pencernaannya tidak terlalu kaget. Lalu kedua itu jangan biasakan free feeding buat si kucing. Free feeding tuh maksudnya kita kasih bowl yang penuh, taruh di situ. Apalagi kalau kucingnya suka banget atau doyan makan, itu bisa dihabisin sekaligus. Nah, itu juga kurang baik bukan pencernaannya. Jadi mungkin biasakan memberi makan kucing itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Sebelum kita kasih mereka makan, mungkin sebaiknya kita kucing kita jangan diajak main yang bermain-main yang berat, loncat sana loncat sini terus langsung kita makan ya. Mungkin biarkan kucing setelah bermain itu jangan langsung dikasih makan, tapi mungkin biarkan dia sedikit lebih tenang dulu sehingga pencernaannya nggak terkontraksi, sehingga mereka makannya bisa lebih tercerna dengan baik. Jadi untuk penanganan masalah muntah yang disebabkan oleh hairball, yang pertama kita bisa berikan obat anti hairball. Obat ini bisa dibeli baik di pet shop maupun di pet klinik ya, atau juga bisa beli online teman-teman. Nanti ketik aja obat anti hairball gitu. Nanti ada berbagai macam merek di sana. Yang berikutnya adalah dengan mengganti asupan makanannya dengan makanan yang khusus untuk hairball, untuk mengurangi hairball pada kucing. Yang bisa kita lakukan berikutnya adalah grooming si kucing ini secara teratur ya teman-teman. Jadi selain kita mandiin secara teratur, mungkin setiap hari kita bisa sisirin bulunya, sehingga bulu-bulu yang di shading atau memang shading ya, rontok ya, itu kita bisa sisir. Jadi waktu mereka grooming menjilati dirinya sendiri itu bulu-bulu yang terlepas ini tidak ikut tertelan, tapi udah kita sisir dulu gitu. Nah, selain tadi itu ada trik lagi, ada tips lagi untuk mencegah hairball secara lebih natural ya. Yaitu misalnya kita juga bisa berikan suplemen probiotik buat si kucing. Jadi ini membantu sistem pencernaan si kucing dengan secara natural. Atau diet makanan yang sedikit lebih tinggi serat sehingga membantu pencernaan pada si kucing. Selain itu kita juga bisa berikan ini teman-teman suplemen makanan fish oil. Bisa misalnya fish oil dari salmon dan ikan-ikan lainnya. Jadi menunjang kesehatan kulit dan juga bulunya. Ini juga memberikan mengurangi kecenderungan untuk dia shedding atau rontok bulunya, sehingga bulu-bulu yang rontok ini tidak ikut tertelan pada waktu mereka grooming dirinya sendiri. Nah, kalau yang muntah disebabkan alergi makanan, ini udah pasti kita harus
ganti makanannya. Dan jika alerginya ini indikasinya sedikit lebih parah, maka kita bisa juga belikan obat anti alergi ya. Sama juga kalau misalnya kucingnya itu menelan benda-benda asing, biasanya kalau bendanya itu kecil, mainan atau serat benang kecil, biasanya itu dalam beberapa hari itu akan kita lihat di pupnya. Nah, kita mesti pantau dan lihat ya apakah benda tersebut yang diduga dimakan oleh si kucing ini itu benar-benar keluar di pupnya. Tapi kalau misalnya benda ini cukup besar dan ternyata susah untuk melewati pencernaan usus dan kemudian keluar sebagai pup dan stuck di perut, maka kita pada waktu itu kita harus bawa dia ke vet untuk di USG dilihat, dan kalau memang tidak bisa, maka mau tidak mau harus dibedah untuk dikeluarkan dari perutnya si kucing. Lalu jika muntahan itu disebabkan oleh penyakit kronis lain, maka otomatis kita harus menangani penyakit kronisnya tersebut. Maka nanti dengan sendirinya muntah itu akan hilang kalau penyakit kronisnya itu tertangani. Jadi teman-teman, dari beberapa expert kucing dan juga literatur mengenai kucing yang saya baca, itu mengatakan bahwa sebenarnya banyaknya kucing itu sering muntah simple karena disebabkan karena mereka kurang minum. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kucing kita tuh cukup minum sehingga muntah yang terjadi pada kucing itu bisa terkendali atau bahkan mungkin bisa dihindari sama sekali. Walaupun muntah sering dianggap biasa-biasa aja, tapi jangan lengah ya, karena banyak penyakit kronis dan sistemik lainnya itu diawali dengan muntah-muntah. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya kucing kita muntah, jangan lupa foto muntahannya, karena itu bisa jadi kayak evidence atau bukti atau cara kita memantau muntahnya itu dari hari demi hari itu kayak apa. Kemudian kita harus cari tahu apa sih penyebabnya. Kita harus menduga dan menganalisa kenapa muntahnya seperti apa, dan kita harus cari tahu penyebabnya. Yang ketiga adalah pantau terus muntahannya, tangani secara tepat dan benar. Dan keempat adalah jika muntahnya itu berlangsung terus menerus selama 2 hari berturut-turut, jangan tunda lagi, baiknya periksakan kucing kesayangan Anda ke dokter. Oke teman-teman, itu video kali ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video yang lainnya. Ciao!